warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustaz doakan semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang berbahagia, pada kesempatan ini berjumpa kembali bersama Ustadz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Hijrah merupakan peristiwa yang hebat, peristiwa yang sudah sangat akrab kita dengar. Bahkan sangat sering kita mendengarkan penjelasan tentang betapa dahsyatnya, betapa membanggakannya hijrah ke Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda yang berbahagia, mari kita lihat hijrah. Pengertiannya secara bahasa, secara etimologis adalah meninggalkan suatu perbuatan, menjauhkan diri dari pergaulan, pindah dari satu tempat ke tempat lain, atau meninggalkan suatu daerah menuju daerah lain. Pada kesempatan ini kita akan mengacu pengertiannya hijrah Nabi Muhammad SAW dilakukan pada tahun 622 Masehi dari Mekah ke Madinah. Hijrah itu terjadi karena diantara penyebabnya adanya penindasan orang-orang musyrik Quraisy yang luar biasa terhadap Nabi dan para sahabatnya yang telah memeluk Islam. Hijrah ke Madinah memang sebuah kisah yang membanggakan, sangat indah ditulis dalam tinta sejarah, sehingga ketika kita mempelajarinya, mengkajinya, membacanya, sungguh sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ananda yang dirahmati oleh Allah, di antara sebab Rasulullah SAW hijrah ke Madinah ada lebih kurang 5. Pertama, karena adanya siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Kita tahu ketika Islam disampaikan di kota Mekah, tidak serta-merta Islam itu diterima dengan lapang dada oleh orang kafir Quraisy, walaupun ajaran Islam itu adalah ajaran yang sangat sempurna, yang sangat tinggi, yang akan mengangkat derajat mereka, tetapi mereka sangat enggan menerimanya karena disebabkan oleh hawa nafsu mereka, karena kebiasaan mereka yang sudah sangat salah. Biasanya orang-orang yang sudah terbiasa melakukan kesalahan, sulit kebenaran itu masuk ke dalam hatinya. Maka inilah yang dialami oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mereka sadar bahwa Islam dibawa oleh seorang yang sangat terpuji, yang sangat dapat dipercaya, yang tidak pernah dalam sejarah melakukan kebohongan, perilakunya perilaku yang anggun. Tetapi ketika disampaikannya sebuah kebenaran yang mengusik keyakinan yang telah berurat berakar dalam hati mereka, mereka sulit untuk menerimanya. Sehingga ketika Islam disampaikan, yang mereka lakukan adalah melakukan penyiksaan, tekanan terhadap Nabi dan orang-orang yang telah memeluk Islam. Maka dengan tekanan ini, maka makin menggerakkan hati Nabi dan para pengikutnya untuk melakukan hijrah. Yang kedua, adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah, sehingga memungkinkan Rasulullah SAW berdakwah dengan leluasa. Madinah sangat menjanjikan untuk baiknya penyampaian dakwah, karena banyak orang-orang Madinah yang mendukung, membela dan mendorong Rasulullah SAW untuk berdakwah. Kemudian yang ketiga, para pembesar kaum Quraisy dan sebagian besar masyarakat Makkah menganggap Rasulullah sebagai pendusta, sehingga mereka tidak mempercayainya. Ketika mereka menyampaikan, ketika Rasulullah SAW tidak pernah berdusta dalam sejarahnya, Rasulullah belum mengusik keyakinan mereka, Rasulullah belum mengusik keyakinan yang salah dari mereka, belum mengusik budaya yang salah
orang kafir Quraisy, maka Muhammad mereka gelar Al-Amin. Tapi ketika Nabi sudah menyampaikan pesan-pesan agama yang diantaranya melarang perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang kafir Quraisy, maka orang kafir langsung mencap bahwa Nabi Muhammad itu pendusta. Ini adalah tuduhan yang amat tidak berdasar, tuduhan yang dibuat-buat oleh kafir Quraisy, walaupun dalam hati kecil mereka tahu, mereka sadar bahwa tidak mungkin seorang Muhammad berdusta. Kemudian yang keempat, kaum muslimin khawatir agama mereka terfitnah. Ada kekhawatiran dari orang yang sudah memeluk Islam difitnah, dicaci oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang terakhir, yang paling penting, hijrah itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Inilah diantara sebab-sebab Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ada 3 peristiwa penting yang akan kita lihat dari banyaknya peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika melakukan hijrah ke Madinah. Yang pertama, tahun 620 Masehi, ya, ada 6 orang Yastrib, orang Madinah yang ketika itu Madinah masih bernama Yastrib, dari kabilah Khazraj berziarah ke Mekah. Kemudian Nabi mengajak mereka untuk memeluk agama Islam dan mereka menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. 6 orang ini kemudian kembali ke Madinah, tentu menyampaikan apa yang mereka alami, apa yang mereka dapatkan ketika berkunjung ke Mekah. Setahun kemudian, 621 Masehi, kembali seorang Muslim dari Yastrib beserta 6 orang temannya mendatangi Nabi. Mereka mendatangi Nabi dan mengajak Nabi untuk hijrah ke Madinah karena mereka akan membela, menolong Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya 622 Masehi, orang Yastrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqabah 2. Tadi di tahun 621 Masehi mereka juga sudah melakukan perjanjian namanya Aqabah 1. Tahun 622 Masehi, orang Yastrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqabah 2 sekaligus mengundang Nabi untuk berhijrah ke Yastrib Madinah. Perjanjian Aqabah 2 ini diikuti lebih kurang 75 orang Yastrib dan Nabi hanya didampingi oleh pamannya Hamzah. Nah, inilah peristiwa-peristiwa penting sebelum hijrah terjadi sehingga tahun 622 Masehi ini kembali Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ini adalah orang-orang penting yang sukses, yang mendukung suksesnya hijrah Nabi ke Madinah. Karena pindah ke Madinah itu tidak gampang, tidak mudah, banyak tantangan yang harus dialami oleh Rasulullah SAW. Karena orang-orang kafir Quraisy sangat tidak suka ketika Nabi hijrah. Maka ada orang-orang penting yang mendukung suksesnya hijrah. Pertama, sahabat dekat beliau namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang selalu setia mendampingi Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar As-Siddiq, ya, juga mendukung Rasulullah SAW mencari informasi-informasi apa yang terjadi di kota Mekah, kemudian disampaikan kepada Rasulullah untuk menjadi pedoman, untuk menjadi arahan apa yang akan dilakukan ketika hijrah itu. Kemudian berikutnya, ya, ada Aisyah binti Abu Bakar. Ini juga putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah juga telah membantu Rasulullah SAW untuk melakukan hijrah ke Madinah. Kemudian Asma bin Abu Bakar. Kemudian berikutnya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini adalah pembantunya Abu Bakar Siddiq, ya, juga membantu proses hijrah Rasulullah ke Madinah. Kemudian Abdullah bin Uraikid, ini seorang non-muslim yang membantu Rasulullah untuk menuntun sebagai penunjuk jalan, guide kalau sekarang namanya, penunjuk jalan Rasulullah dan Abu Bakar untuk hijrah ke Madinah. Paling tidak ini di awal-awal hijrah, 6 orang ini sangat berjasa besar, termasuk juga yang tidak kalah penting yang juga sering kita baca dalam sejarah, Ali bin Abi Thalib
yang bersedia menggantikan tempat tidur Rasulullah ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah. Di saat malam yang dingin menusuk tulang, Rasulullah SAW meninggalkan kediamannya, meninggalkan kota kelahirannya untuk menuju tempat hijrah malam hari. Kemudian beliau melihat sekeliling rumah beliau itu dikepung oleh orang kafir Quraisy. Dikepungnya oleh orang kafir Quraisy sudah siap untuk membunuh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mendatangi rumah sahabatnya untuk mengajak hijrah ke Madinah. Perjalanannya tidak langsung ya menuju kota Madinah. Nah, ini sudah terlihat dari sini, tanggal 28 Safar 622 Masehi Nabi keluar dari rumah ya, dari rumah menuju rumah Abu Bakar. Kemudian Nabi berada menuju Gua Thur, sebelah selatan kota Mekah ya. Nabi berada di Gua Thur, dan berada di Gua Thur yang sangat dingin. Kalau malam sangat dingin luar biasa menusuk tulang, kalau siang tentu kepanasan yang amat luar biasa. Nabi berada di Gua Hira tidak hanya semalam, 2 malam, bahkan Nabi sampai 3 malam merasakan dingin menusuk tulang itu, merasakan penderitaan ya, rasa yang tidak enak. Bahkan dalam sejarah Abu Bakar pun digigit oleh seekor ular. Itu bukan tempat yang nyaman, tapi tempat yang tidak nyaman. Rasulullah SAW 3 malam berada di Gua Thur. Kemudian setelah itu ya, setelah dilihat situasi kondisi yang memungkinkan, bahkan dalam sejarah dilihat ketika Nabi berada di Gua Thur ini, orang-orang kafir Quraisy sebenarnya pernah sampai ke situ, tetapi Allah mengirim ya makhluknya, ada laba-laba yang menutupi mulut gua. Kemudian ada burung ya, burung merpati yang langsung bertelur di jejak-jejak kaki yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan Abu Bakar, sehingga makin meyakinkan orang kafir Quraisy bahwa di dalam gua itu tidak ada apa-apanya. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hambanya. Orang yang berada di jalan yang benar, maka Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan keselamatan, memberikan keamanan, karena Allah itu Maha Kuasa, mampu berbuat apa saja. Ananda yang dirahmati oleh Allah, kemudian tanggal 1 Rabiul Awal memulakan hijrah ke Yastrib ya. Kemudian tiba di Yastrib di Madinah, disambut oleh orang Madinah itu dengan penuh kegembiraan ya. Penuh kegembiraan, itu tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi juga pernah membangun masjid ya, masjid sebelum sampai ke Madinah ya. Ada masjid yang dibangun tanggal 8 Rabiul Awal. Ini dibangun oleh Rasulullah SAW. Ananda yang dirahmati oleh Allah ya. Berikutnya program setelah Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah, maka beliau tidak berleha-leha. Beliau langsung membuat program kerja yang jelas. Program kerja Nabi di Madinah ini diantaranya, pertama, beliau membangun masjid sebagai pusat peradaban Islam, sebagai pusat kegiatan yang akan beliau lakukan. Maka memang beliau pusatkan di masjid, maka masjid beliau bangun dulu. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar dan Muhajirin ya, dipersaudarakan. Ansar adalah orang-orang yang berada di kota Madinah, sedangkan Muhajirin adalah orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kemudian membuat perjanjian di Madinah, karena Madinah saat itu tidak hanya orang Islam, tetapi sangat beragam. Ada Yahudi, ada Nasrani, dan ada yang lain-lainnya. Golongannya pun beda-beda, ada golongan Ansar, ada Muhajirin. Maka untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban Madinah saat itu, maka Nabi memprakarsai membuat perjanjian di Madinah. Kemudian ya, berikutnya ilustrasi saja. Setelah dibangunnya ini, paling tidak ini program kerja Nabi itu ada 3 ya, membangun masjid, mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin, kemudian membuat perjanjian di Madinah.
Kemudian kita lihat ya, masjid itu di zaman Nabi fungsinya untuk apa? Apakah hanya sekedar tempat sholat atau bagaimana? Jadi fungsi masjid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di Madinah itu fungsinya yang pertama memang untuk sholat berjamaah. Ya, kita tahu bahwa sholat berjamaah itu pahalanya besar, maka Nabi sudah mencontohkan betapa penting sholat berjamaah itu. Bahkan sholat berjamaah kata Nabi ya lebih besar nilainya, lebih tinggi keutamaannya dibanding sholat sendirian. Bahkan Nabi katakan 27 derajat ya, 27 derajat kelebihannya. Jadi masjid fungsinya yang pertama untuk sholat berjamaah, yang kedua masjid berfungsi untuk mempersatukan umat. Maka di masjidlah Nabi mempersatukan umat. Kemudian musyawarah bagaimana Islam itu berkembang dengan baik. Kemudian berikutnya mengkaji ilmu agama. Kemudian tak kalah pentingnya masjid juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan Islam. Jadi paling tidak ini fungsi masjid di masa Nabi: sholat berjamaah, mempersatukan umat, musyawarah perkemahan Islam, mengkaji ilmu agama, dan pusat pemerintahan Islam. Jangan dibayangkan masjid di masa Nabi ini adalah masjid seperti sekarang. Masjid Nabi itu sangat sederhana, bahkan ada yang mengilustrasikan masjidnya seperti ini. Ini masjid di zaman Rasulullah SAW, sangat sederhana. Ananda yang dirahmati oleh Allah, dalam rangka mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar, maka Rasulullah SAW ya, ini secara langsung mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Abu Bakar beliau persaudarakan dengan Khadijah bin Zuhair, Umar bin Khattab beliau persaudarakan dengan Itban bin Malik, Bilal bin Rabah beliau persaudarakan dengan Abu Ruwaihah, Amir bin Abdullah beliau persaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'az, Abdurrahman bin Auf beliau persaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', Zubair bin Awam beliau persaudarakan dengan Salamah bin Salamah, Utsman bin Affan beliau persaudarakan dengan Aus bin Sabit, Talhah bin Ubaidillah beliau persaudarakan dengan Ka'ab bin Malik, Abu Quzaifah bin Utbah beliau persaudarakan dengan Utbah bin Bishar, Amr bin Yasir beliau persaudarakan dengan Huzaifah bin Yaman. Ternyata Rasulullah SAW di samping mempersaudarakan secara umum, tetapi beliau juga mempersaudarakan secara personal, secara pribadi, sehingga terasa lebih dekat, lebih kuat ukhuwahnya. Maka ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ananda yang dirahmati oleh Allah, untuk menjaga ketentraman kota Madinah seperti yang kita sebutkan tadi, beliau membuat perjanjian. Bahkan ada istilahnya itu piagam Madinah. Piagam Madinah itu diantaranya satu berbicara tentang apa? Peperangan. Kaum Yahudi bersama kaum Muslimin wajib turut serta dalam peperangan kalau ada orang menyerang. Karena dalam Islam konsep perang itu Nabi tidak akan melakukan peperangan kecuali kalau diserang. Artinya perang itu hanya untuk sekedar mempertahankan musuh. Dan perang pun ada rambu-rambunya. Tidak serta-merta peperangan begitu saja hancur lebur semuanya, tidak. Ada etikanya, ada aturannya. Di antara aturannya itu tidak boleh membakar rumah ibadah apapun, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membunuh orang-orang tua dan anak-anak. Jadi jelas, aturannya jelas. Karena memang Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Maka tidak serta-merta perang seperti yang kita lihat sekarang, orang langsung bom. Maka ini adalah contoh-contoh yang tidak baik. Ananda dirahmati oleh Allah, berikutnya perlakuan kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslim. Jadi mereka semuanya walaupun tidak Islam mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian toleransi sangat dijunjung tinggi. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum Muslimin. Jadi ada toleransi dalam beragama, tidak diganggu, tidak digugat agama mereka. Siapa yang beragama Yahudi, ya orang-orang Yahudi yang telah beragama dan yakin dengan itu, ya silakan beribadah. Dan kaum Muslimin juga seperti itu, dengan azas saling hormat menghormati, ya toleransi. Kemudian keadilan ditegakkan. Semua kaum Yahudi dari semua suku, dari kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Jadi mereka mendapatkan keadilan yang luar biasa. Kalau kita perhatikan ya,
sepertinya piagam Madinah ini sangat menguntungkan kaum Yahudi. Tetapi itulah Rasulullah SAW rahmat bagi semesta alam. Kemudian kaum Yahudi dan Muslimin harus saling tolong menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Kalau ada musuh menyerang kota Madinah, maka dalam perjanjian, dalam piagam Madinah diharapkan saling membantu. Kemudian saling mengingatkan, kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebaikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Siapapun yang terzalimi maka dilindungi hak-haknya oleh Rasulullah SAW. Berikutnya tentang keamanan, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Kemudian persamaan hak, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Ananda yang dirahmati oleh Allah, inilah diantara piagam Madinah yang sangat hebat untuk menjaga ketentraman, keamanan, dan ketertiban kota Madinah yang ketika itu sangat beragam. Tidak satu agama Islam saja, ada Yahudi, ya, ada Nasrani, dan yang lain-lain. Maka piagam yang sudah seindah ini tetapi dilanggar oleh orang-orang Yahudi, bahkan orang Yahudi menjadi musuh dalam selimut, menjegal kawan seiring, sehingga akhirnya Yahudi ini ya mendapatkan akibat dari tindakan-tindakan yang dia lakukan. Ananda yang dirahmati oleh Allah, keteladanan apa yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah ini? Paling tidak ada 4. Yang pertama, bersikap baik kepada semua masyarakat Madinah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kepada orang-orang zimmi kita mesti bersikap baik, ya. Artinya orang-orang yang berbeda keyakinannya dengan kita, tapi menghargai dan menghormati keyakinan kita, maka kita mesti bersikap baik. Inilah ajaran indahnya Islam. Maka dimanapun di dunia ini, ketika umat Islam mayoritas, maka umat yang lain pun akan menjadi aman dari keadaan itu. Kenapa? Karena memang dalam agama kita ada konsep yang sangat jelas, toleransi dalam beragama. Ya, lakum dinukum waliyadin. Maka bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Jadi sekali lagi, ketika Islam itu ada, maka toleransi akan berjalan dengan sangat baik. Kemudian keamanan akan didapatkan baik oleh orang Islam sendiri maupun non-Islam, karena memang Islam mengajarkan tentang itu. Yang kedua, manfaatnya mendirikan masjid di Madinah. Jadi masjid merupakan pusat peradaban dalam Islam, sebagai pusat kegiatan dalam Islam. Maka mendirikan masjid adalah sesuatu yang amat penting, ya, untuk terciptanya peradaban. Kemudian yang ketiga, mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansar. Persaudaraan sangat penting, ya, untuk menjaga stabilitas. Maka persaudaraan itu, silaturahmi itu sangat penting. Kemudian yang keempat, memberikan kebebasan beragama bagi seluruh penduduk Madinah. Kebebasan beragama inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di awal-awal beliau hijrah ke Madinah. Inilah hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan, pesan dan kesannya amat luar biasa. Oleh karena itu Ananda, mari kita sering-sering mempelajari tentang sejarah ini, sehingga kita bisa mengambil iktibar pelajaran untuk kita jadikan pedoman arahan dalam bersikap, berbuat, dan bertindak dalam hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.